Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang perubahan ya. Kita akan cek perubahan kamu. Adakah perubahan yang terjadi pada diri kamu atau kehidupan kamu saat ini atau ke depan? Kita akan coba bahas. Dan aku ingatkan buat teman-temanku, Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek di sini untuk perubahan yang kamu alami. Oke, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu, ya. Oke, di sini ada forgiveness. Beberapa dari kamu ya akan bisa memaafkan. Mungkin saja ya dengan memaafkan ini hidup kamu akan berubah. Dengan memaafkan orang-orang yang sudah mengkhianati kamu, menyakiti kamu ya, hidup kamu jauh akan lebih berubah dan itu membuat kamu merasa kaget dan kamu juga kagum kepada kepribadian kamu saat ini. Walaupun dulunya kamu kayak ngerasa sulit untuk memaafkan siapapun, sulit untuk menerima kenyataan. Terkadang kamu punya rasa ketakutan, punya rasa kekhawatiran gitu ya. Tetapi di sini kamu akhirnya punya kekuatan. Kekuatan yang membuat kamu merasa kayak terharu banget. Dan bahkan kamu sempat menangis terharu karena apa? Tuhan memberikan sebuah kekuatan kepada kamu untuk bisa memaafkan. Dan mungkin juga untuk meminta maaf kepada orang-orang yang sudah kamu sakiti. Ya, banyak manfaat dari kata maaf ini. Oke? Nah, jadi kamu di sini akan benar-benar menjadi seseorang yang legowo, mengikhlaskan, lebih positif ya. Karena dengan begitu, hidup kamu itu jauh berubah. Ya, salah satunya itu mungkin saja mungkin apa ya, kayak perubahan itu dari segi finansialnya kamu. Di situ kamu mungkin mulai selalu mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang ya untuk setiap apa yang kamu harapkan. Mungkin saja aku pengen pekerjaan yang lebih baik. Terus aku pengen rezeki aku itu berlimpah ya. Nah, dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan, kata maaf ya mungkin kata maaf itu kan memaafkan udah satu kebaikan ya. Itu membuat perubahan pada hidup kamu ke depannya. Kamu akan lebih mudah dalam menjalankan hidup. Kamu akan lebih berdamai dengan diri sendiri. Kamu mungkin akan lebih berdamai dengan keadaan. Dan itu akan membuat kebahagiaan pada diri kamu. Oke? Apalagi di sini kamu lebih kayak self love. Kamu mencoba untuk menunjukkan kalau diri kamu itu berkarisma, kamu berkualitas, kamu punya inner gitu ya, yang membuat akhirnya semua orang mungkin takjub melihat kamu. Banyak orang kagum terhadap kamu, apalagi dulunya orang melihat kondisi kamu itu kayak stuck, kondisi kamu itu mungkin hancur, berantakan. Tapi saat ini, saat orang melihat kamu itu berbeda, berubah, itu membuat orang kagum. Bahkan banyak orang merasa terinspirasi dari apa yang kamu lakukan. Bahkan banyak orang yang ingin tahu apa sih yang kamu lakukan gitu loh. Sehingga kamu bisa berubah seperti ini. Ya, karena kamu mungkin mengatakan, aku lebih mencintai diri aku gitu loh. Caranya bagaimana? Jika ada orang-orang yang toksik, ya aku membatasi diri gitu loh. Dan kalau ada pun orang yang toksik, aku mencoba untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, dan tidak mempermasalahkan apa yang mereka berbuat ke kamu gitu. Dan aku lebih memaafkan. Itu yang aku lakukan. Sehingga itu juga cukup sudah membuat hidup aku lebih baik begitu. Ya. Itu yang kamu katakan kepada orang-orang, ya mungkin banyak sih orang-orang kayak pengen mengetahui apa yang kamu lakukan. Sehingga kamu lebih lebih menjadi orang yang seperti ini saat ini gitu. Jauh berubah. Kamu lebih tampak sehat, tampak bahagia, tampak sukses gitu ya. Dan sebenarnya itu yang kamu harapkan. Nah itu terjadi. Perubahan itu terjadi. Karena kamu lebih ke self love. Kamu tahu nih diri kamu itu butuh apa. Kamu tahu diri kamu itu harus ngapain gitu loh. Jadi dengan begitu akhirnya ya kamu lebih lebih sangat damai gitu ya saat ini. Oke? Nah ini joy, kebahagiaan.
You to like in the love of life ya, and bring a spirit, kamu juga membawa sebuah spirit untuk all fun to all, untuk semua orang. Dan apa yang kamu lakukan ya itu membuat orang-orang lain merasa kayak ikut bahagia. Dan bahkan juga ya mungkin saja kami tuh bisa juga saat kamu bahagia, kamu juga pengen orang lain bahagia. Apalagi orang di sekeliling kamu, entah itu teman kamu, sahabat kamu, sama aja ya. Mungkin rekan-rekan kerja kamu, keluarga kamu khususnya, dan pasangan kamu tentunya. Ya, kamu ingin mereka itu bahagia. Ya, mungkin kamu lebih mementingkan juga sih ya. Karena kamu sendiri sudah bahagia dan aku pengen lihat orang-orang di sekitar aku itu juga bahagia gitu loh, sama seperti aku. Nah, itu yang kamu lakukan. Mungkin caranya ada nih orang-orang ya kayak lagi sedih, punya masalah ya, putus sama pasangannya. Terus kamu coba untuk mendekati, mencoba untuk masuk ke dalam masalahnya dia, dan kamu coba untuk merubah dia supaya bisa bahagia dan melupakan. Move on dari orang-orang yang sudah menyakitinya gitu loh. Jadi intinya kamu selalu ingin membantu orang demi bisa membuat mereka bahagia. Itu yang kamu lakukan ya. Dan itu juga sudah membuat kamu bahagia juga. Melihat orang-orang sekitar kamu bahagia ya kamu juga cukup sudah bahagia gitu loh. Ya. Oke. Dan di sini aku juga melihat ya ada rilis. Kamu juga mempunyai sebuah ability ya untuk memberikan sesuatu hal energi kepada orang-orang ya. Intinya kamu merilis energi positif kamu agar orang-orang merasakan ya. Dan inilah yang membuat intinya apa ya, jalan dari semesta untuk aku, peluang yang semesta berikan buat aku, dan semesta mungkin selalu melindungi aku. Nah, itu yang kamu rasakan di sini. Oke? Itu yang kamu rasakan. Seolah-olah apa ya, kayak kamu coba untuk merilis keadaan kamu saat ini, intinya merubah keadaan kamu menjadi lebih baik gitu loh. Namanya hidup kita pasti pernah di bawah, pernah di atas. Roda selalu berputar. Nah, saat ini kamu benar-benar ingin membuat hidup kamu itu di atas. Nah, makanya di sini kamu mencoba untuk menunjukkan kualitas diri kamu. Kamu untuk menunjukkan ya, menunjukkan kekuatan diri kamu. Ya. Di sini ada ownership. Kamu juga akan menjadi seseorang yang bisa memberikan apa ya, cinta kepada siapapun. Dan kamu selalu mencoba untuk membawa orang-orang gitu ya, masuk ke dalam kehidupan kamu juga agar mereka juga bisa bahagia seperti kamu gitu loh. Intinya membawa hal yang positif lah. Ya, ini yang kamu rasakan. Ini yang kamu lakukan. Sehingga banyak hal-hal positif yang terjadi, kebaikan-kebaikan yang terjadi pada hidup kamu. Oke. Di sini aku akan lihat apa lagi yang akan terbaca. Buat teman-temanku dari Kartu Tarot ya. Untuk kamu yang mungkin ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Dan jika kamu belum melihat ya reading-readingan atau ketinggalan readingan-readingan sebelumnya, kamu bisa lihat di kolom deskripsi ya. Aku selalu cantumkan beberapa readingan khusus zodiak kamu ini di kolom deskripsi. Oke. Oh, banyak sekali. Oh, kita ulang. Kita ambil satu lagi ya. Oke. Nah. Kita lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini ada King of Wands, ada Aries, Leo, Sagi, ada Pisces. Energetik ya. Kamu merupakan orang yang benar-benar kayak optimis. Dan kamu juga orang yang confident ya. Kamu strong, kamu funny, kamu charming gitu ya. Arti kata kami ini adalah seseorang yang bisa mewujudkan apapun. Itu kelebihan kamu. Bisa merubah semuanya. Apapun itu keadaannya. Jadi sadarilah kamu itu punya kekuatan, kamu itu juga punya intuisi ya. Kamu itu juga orang yang mandiri ya, punya kepercayaan diri yang cukup luar biasa. Itu adalah suatu hal yang kamu miliki ya, anugerah yang memang kamu miliki dan itu bisa membuat semua keadaan kamu bisa berubah gitu loh. Oke. Nah, aku juga melihat di sini ada masa transisi yang akan kamu lakukan, yang terjadi pada kamu ya. Aku melihat ada seseorang yang mungkin hadir ke dalam hidup kamu. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan seseorang ini seperti membawa kamu kepada kondisi yang mungkin lebih baik. Ini perubahan, salah satu perubahan yang kamu alami. Awalnya sih memang kamu kayak ngerasa, aku bisa bahagia nggak ya? Aku bisa menemukan orang yang baik nggak ya? Terkadang kamu juga khawatir. Saat dulunya punya cinta yang begitu toksik. Awalnya kamu takut untuk meninggalkan cinta itu. Namun pada akhirnya dengan kekuatan kamu, dengan percaya dirinya kamu
Kau meninggalkan seseorang itu dan ternyata ada jalan di mana kamu menemukan seseorang yang bisa membawa kamu menuju kebahagiaan. Ya, inilah dia, seseorang itu. Oke? Jadi kita itu nggak usah takut. Kalau kita udah sudah tidak bisa bertahan dengan seseorang, maka ya ambillah keputusan yang terbaik menurut kamu gitu loh. Ya. Karena pasti ada hikmah di balik apa yang terjadi. Oke. Karena kalau kita merasa takut ya, kita juga akan mendapatkan hal-hal yang tidak akan pernah bisa merubah kita gitu ya. Oke, di sini ada Queen of Swords tegak lurus, Gemini, Libra, Aquarius. Aku melihat ya di sini kamu kayak penuh dengan pemikiran awalnya. Ya, pasti punya rasa ketakutan, punya rasa kekhawatiran, tapi pada akhirnya kamu membuat kamu itu menjadi independen gitu loh. Kamu menjadi protektif juga. Intinya coba melindungi diri kamu ya dengan berbagai macam cara ya, sehingga membuat kamu itu menjadi orang yang realistis. Ya. Jadi apapun yang mungkin yang kamu menjadi mimpi kamu itu bisa mewujudkannya sendiri sebenarnya. Karena apa? Karena kamu sendiri sudah bisa melindungi diri kamu. Dan itu juga dengan bantuan Tuhan semesta alam gitu loh. Karena kamu lebih meningkatkan spiritualitas kamu di sini. Nah, ini ada King of Swords. Lagi-lagi kamu menjadi seseorang yang benar-benar kayak memiliki intinya kamu itu orang yang memiliki power gitu ya. Memiliki power untuk bisa bertindak apapun. Mungkin saja kamu ini punya jabatan, kamu ini mungkin orang yang orang yang terkenal gitu ya. Tapi kamu juga tidak sombong. Kamu tidak angkuh. Bahkan di sini kamu pengen menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak ya di sini. Ini yang terbaca. Jadi intinya ya diri kamu benar-benar menginginkan adanya perubahan pada hidup kamu dan itu terjadi, benar-benar terjadi. Apalagi di sini mungkin kamu lebih menginginkan untuk memaafkan seseorang ya. Jadi apapun yang kamu lakukan ke depan itu akan lebih mudah, akan lebih terprotek ya oleh kamu. Ini juga ada Knight of Pentacles. Pernah sih kamu berada di titik dimana kamu kayak tidak punya apa-apa dulunya, pernah kamu di titik terendah ya karena Knight of Pentacles. Udah berjuang tapi tetap tidak menemukan hasil gitu ya. Tetapi aku melihat di sini, saat kamu benar-benar menjadi seseorang yang berpikiran ke depan, di situ kamu menemukan sebuah kesempatan. Kamu menemukan sebuah peluang. Kamu menemukan banyak hal di sini. Jadi itu kamu manfaatkan benar. Contoh misalnya, oh zaman sekarang ini lagi viral-viralnya itu di sosial media, menghasilkan uang gitu ya. Nah, kamu akan memanfaatkan kesempatan itu. Kamu punya handphone, kamu punya data gitu ya. Terus kamu itu juga punya intinya internet lah gitu ya. Jadi itu bisa kamu jadikan sebuah modal kamu untuk bisa menciptakan ide-ide kreativitas kamu gitu loh. Dan kamu cantumkan di sana. Nah, itu adalah sebuah kesempatan. Dengan memiliki handphone aja, kamu itu sudah memiliki kesempatan untuk bisa menghasilkan cuan gitu loh. Sehingga kamu memulai dari nol semuanya. Memulai dari nol dan itu membuat kamu kayak ngerasa aku harus benar-benar merubah keadaan ini gitu ya. Di sinilah ini ada Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri ya. Financial new beginning. Ada keadaan kondisi finansial kamu mulai membaik ya. Ada perubahan, ada new beginning gitu ya. Ada fase baru tentang finansialnya kamu yang membuat kamu akhirnya merasa stabil saat ini. Keuangan kamu akan mulai stabil. Keadaan kamu akan mulai stabil di sini. Karena kamu benar-benar kayak memanfaatkan kesempatan itu. Ya, mencari cara apa yang menjadi hobi kamu itu bisa menghasilkan cuan dan kamu akhirnya mendapatkan itu. Apalagi kamu udah lebih sangat spiritual gitu ya. Jadi kamu akan lebih mudah untuk menemukan hal-hal yang benar-benar bisa membuat keuangan kamu stabil. Oke? Kita akan coba lihat bagaimana selanjutnya tentang perubahan yang akan kamu alami ini. Oke. Apakah yang akan terbaca? Oke. Di sini ada bridge. Successful overcoming a problem. Jadi pernah juga sih ya, kamu itu sudah sukses tapi akhirnya jatuh lagi. Tapi kamu sudah pernah merasakan, ya tapi emang itulah jalannya. Tidak pernah kita berada di kondisi yang benar-benar kayak stabil itu nggak pernah, pasti turun naik, turun naik. Nah itulah tergantung moodnya kita, tergantung kinerja kita, tergantung kualitas kita. Jika kamu mempertahankan kualitas diri kamu, maka kamu juga akan bertahan dengan suksesnya kamu gitu loh. Tapi kamu di sini aku melihat kamu akan bisa ya
menerapkan itu kembali dalam kehidupan kamu saat ini. Oke, ada great passion. Kamu akan memiliki sebuah gairah yang cukup luar biasa, gairah yang cukup besar. Nah, ini juga yang membuat akhirnya kesuksesan kamu yang tertunda itu akan bisa bangkit kembali. Oke, ini juga ada will do not back down from opposition, so strength and fortitude. Jadi kamu di sini mungkin lebih berhati-hati saja. Terkadang untuk kamu bangkit itu akan banyak kendala, akan banyak tantangan. Nah, jika kamu bisa melihat tantangan itu, kamu akan benar-benar bisa melewati jalan itu dengan mulus nantinya. Walaupun terkadang ada kerikil-kerikil tajam, tapi kamu bisa melewatinya. Oke, walaupun ada angin yang berhembus atau angin topan sekalipun, kamu akan bisa bertahan di dalam badai itu. Ya, ini ada a wish is granted. Wow, sebuah harapan kamu akan terwujud di sini. Ya, jadi apapun itu harapan kamu, ya mungkin selama ini sudah kamu inginkan, namun tidak pernah kunjung datang, ya. Nah, di saat ini, saat kamu sudah merubah semuanya, ya, kamu lebih positif, kamu lebih bisa memaafkan, ya, jalan kamu akan dimudahkan di sini. Oke, nah ini yang terbaca buat teman-temanku. Intinya ada harapan-harapan kamu itu akan terwujud. Semoga aja kan, ya, aminkan saja. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambillah positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.